Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi aplikasi turun fungsi di trigonometri part 2 untuk matematika peminatan SMA kelas 12. Memang aplikasi turunan fungsi trigonometri saya bagi jadi 3 bagian. Yang minggu lalu saya sudah menjelaskan mengenai kurva fungsi trigonometri ya, ada gradien, garis lingkungan dan garis normal. Saat ini pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai selang kemonotonan dan kecekungan kurva. Jika kita mengunjungi orang sakit di ruang ICU, kita akan melihat alat monitor detak jantung atau alat elektrokardiogram yang disambungkan ke pasien. Jadi, layar monitor menggambarkan grafik sebuah fungsi kurva turun, naik, serta mendatar yang menunjukkan keadaan pasien. Kurva dalam keadaan naik, diam kemudian turun, jadi naik, diam, terus turun menunjukkan kurva maksimum. Sedangkan turun, diam, kemudian naik menunjukkan kurva minimum. Adapun pada turun, diam, turun, kemudian naik, diam, naik, jadi turun, diam, turun maupun naik, diam, naik menunjukkan kurva dalam keadaan belok. Ya, alatnya kurang lebih digambarkan seperti itu ya, ada gambar-gambar kurvanya naik, turun, dan diam. Keadaan grafik kurva lengkung yang terletak di monitor merupakan aplikasi turun fungsi yang akan kita pelajari dalam bab ini. Keadaan naik, turun, dan diam menunjukkan kecekungan kurva pada sebuah selang atau interval kecekungan. Keadaan kestabilan sebuah kurva juga berada pada selang kemonotonan kurva tersebut. Yang pertama adalah turunan pertama dan kemonotonan. Kurva sebuah fungsi ditinjau dari turunan pertama atau dy per dx sama dengan f aksen x pada nilai x di interval tertentu dapat berubah sebagai berikut. Jadi kalau f aksen x-nya lebih dari 0, maka kurva fungsi dalam keadaan naik. Kalau f aksen x kurang dari 0, maka kurva fungsi dalam keadaan turun. Kalau f aksen x sama dengan 0, maka kurva fungsi dalam keadaan diam atau stasioner. Ya. Kalau keadaan naik lebih dari 0, f aksennya. Kalau turun kurang dari 0, f aksennya. Kalau diam, f aksen x sama dengan 0. Ya. Kalau ada pertanyaan tidak pernah naik, berarti bisa turun maupun diam. Kalau ada pertanyaan tidak pernah turun berarti selalu naik maupun diam. Ya, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Kalau ada kurva naik, kemudian turun, kemudian naik ya. Kalau titik-titik ini misalnya titik X sama dengan A, kemudian X sama dengan B itu adalah titik stasionernya atau ketika dia diam. Kalau naik itu F aksen X lebih dari 0, kalau turun F aksen X kurang dari 0, dan kalau diam F aksen X sama dengan 0. Ada lagi yang namanya titik stasioner dan titik ekstrim atau titik optimum. Kurva suatu fungsi Y sama dengan fx memiliki 3 jenis ekstrim fungsi, yaitu maksimum, minimum, dan belok. Titik stasioner merupakan titik dalam keadaan diam dari satu fungsi. Istilah lain untuk titik stasioner adalah titik kritis, atau titik balik, atau titik ekstrim, atau titik optimum. Jadi banyak sebutannya. Selain titik stasioner ini jangan bingung kalau pertanyaan titik stasioner maupun titik kritis atau titik balik itu sama aja. Penentuan jenis ekstrim kurva sebuah fungsi dapat dilakukan dengan uji turunan pertama sebagai berikut. Jadi yang pertama, fx memiliki titik balik maksimum jika f aksen x berganti tanda positif jadi negatif. Jadi kalau misalnya naik kemudian turun, itu titik balik maksimum. Fx memiliki titik balik minimum jika f aksen x berganti tanda negatif kemudian positif. Negatif kan turun ya, kemudian naik itu jadi titik balik minimum. Fx memiliki titik belok jika f aksen x tidak berganti tanda. Misalnya positif, kemudian positif lagi. Atau negatif, kemudian negatif lagi, itu belok. Artinya. Ilustrasinya seperti ini. Titik balik maksimum itu kalau misalnya tadinya positif, kurva naik, kemudian kurva turun, berarti titiknya ini titik A, ini titik balik maksimum. Sedangkan titik balik minimum, yang awalnya turun, ya, kemudian naik, berarti titik ini yang
pas perpotongannya atau titik diamnya ini disebut titik balik minimum. Ya. Kalau titik balok misalnya pertamanya naik, kemudian diam, kemudian naik lagi, berarti titik balok. Berarti positif, kalau di garis bilangan kemudian positif lagi, berarti titik yang di tengah-tengahnya titik balok. Atau kebalikannya negatif, turun, kemudian turun lagi ya, turun kemudian turun lagi, titik balok. Contohnya, yang pertama diberikan fungsi, ini masih fungsi aljabar biasa. Fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1, tentukan interval naik, interval turun, dan titik stasioner dan jenisnya. Jawab, buat cari interval naik sama interval turun, cari dulu titik stasionernya. Atau f-aksen x sama dengan 0 dulu. Diturunkan ya, x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1 turunannya jadi 3x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan ya, udah sama dengan 0, bagi 3 semua. Kemudian difaktorkan jadi x min 1, x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Sampai sini, kemudian tentukan lebih dari sama kurang darinya pakai garis bilangan. Kemudian tentukan daerah positif dan negatif. Kan x 1 atau 3 ya. 1 sama 3 dicek. Kalau misalnya x-nya 0, berapa? Kalau x-nya 0 berarti masukkan ke f-aksen sini. Ngeceknya ke f-aksen. Berarti x-nya 0 min 0 plus 9 berarti positif. Kalau x-nya 2, misalnya sini tengah-tengah 2, 3 kali 2 kuadrat min 12 kali 2 plus 9, ini jadi negatif ya. Kalau masukin 10, misalnya sini jadi positif. Yang pertama positif, yang tengah-tengah negatif, yang ketiga positif. Ceknya ke f-aksen titiknya. Nah, kalau positif, ya, atau lebih dari 0 berarti dia kurvanya naik, negatif kurva turun, kemudian kalau positif lagi kurva naik. Interval naiknya berarti yang positif x kurang dari 1 atau x lebih dari 3. Interval turunnya yang negatif berarti antara 1 sampai 3. 1 kurang dari x kurang dari 3. Kemudian titik stasioner dan jenisnya baru punya x sama dengan 1 sama x sama dengan 3 ya. Berarti kalau titik kan ada x sama y-nya. Berarti cari x y-nya, masukkan x1 dulu, masukkan ke fx di sini. Y sama dengan f1, x semua diganti 1, dihitung, ketemunya 5, berarti titik 1,5, x, y 1,5 titik balik maksimum. Karena maksimum tadinya naik, kemudian turun. Berarti di satunya ini maksimum. Yang satunya lagi x sama dengan 3, dicari y-nya dengan cara yang sama, masukkan ke fx-nya di sini. Berarti y sama dengan 1. Berarti titik 3,1 titik balik minimum karena dia turun, kemudian naik. Berarti itu titik balik minimum. Ya, itu soal nomor 1. Soal nomor 2 diberikan fungsi fx sama dengan sin x plus cos x untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 9,360 derajat. Tentukan interval naik turun, kemudian titik stasioner dan jenisnya. Soal nomor 2 udah masuk ke fungsi trigonometri ya. Maka untuk cari interval naik turun, pertama cari f-aksen x sama dengan 0 dulu. Dicari titik stasionernya. Turunkan sin turunannya cos turunannya min sin sama dengan 0. Cari x-nya ya. Ini saya pindahkan ruas, sinnya ke kanan jadi cos x sama dengan sin x. Semua dibagi cos x atau cos x pindah ke kiri ke kanan dibagi 1 sama dengan sin x plus cos x per cos x ya. Di sin per cos jadi tan x sama dengan 1. Berarti x 45 ataupun x sama dengan 225 karena ini interval 0 sampai 360. Berarti nggak cuma 45, bisa juga 225. Saya yakin masih ingat semua ya, mencari nilai x dari trigonometri. Kemudian membuat garis bilangan, kemudian menentukan daerah positif dan negatif. Ya. Oke, karena ini ada interval 0 sampai 360, 0 sampai 360 saya gambar dengan bulatan yang penuh. Kemudian 45 sama 225. Ya. Nah, dicek daerahnya. Kalau cek titiknya. Kalau x misalnya daerah yang pertama sini ya, 30 derajat.
Berarti masukkan ke F aksennya sini, cos X min sin X. Jangan dimasukkan, kalau ngecek ke yang F aksennya ya. Berarti cos 30 min sin 30, setengah akar 3 dikurangi setengah, pasti ini masih positif ya. Lebih besar yang depan dibanding yang belakang, positif. Berarti dari yang pertama ini positif. Nah, tengah-tengah misalnya ambil 90 derajat, masukkan. Hasilnya negatif. Yang ketiga, masukkan pilih ya, misalnya 300 di daerah yang ketiga ini, masukkan ke cos X min sin X di sini. Setengah min positif di sini ya jadinya. Ya positif. Kalau positif berarti sini naik, kemudian negatif ini turun, positif lagi dia naik. Maka interval naiknya dari 0 kurang dari sama dengan, karena masuk ke interval, X kurang dari 45 derajat, atau 225 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat. Ya. Kenapa 45-nya nggak pakai sama dengan, sama 225 nggak pakai sama dengan, karena mereka itu adalah titik stasioner, nggak masuk naik, nggak masuk turun. Sedangkan kalau 0 sama 360 itu termasuk naik. Interval turunnya 45 derajat kurang dari X kurang dari 25 yang tengah-tengah ini. Ya, masih soal yang sama. Saya gambar terus lagi gambarnya di sini, atau saya gambarkan lagi supaya kalian ingat. Titik stasioner dan jenisnya berarti ada dua titik stasioner di sini ya, 45 sama 225. Berarti yang jelas kalau naik terus turunnya yang maksimum, turun terus naik nih yang minimum ya. Cuman tinggal cari Y-nya. Kalau X-nya 45 berarti masukkan ke Y sama dengan Fx sama dengan soalnya ya, sin X plus cos X. Sin 45 tambah cos 45 jadi akar 2. Maka titik 45 derajat, akar 2 titik balik maksimum, karena dia naik terus turun. X 225 turun terus naik, masukkan 225-nya, ketemunya min akar 2, berarti titik balik minimum. Sebenarnya buat cari maksimum minimum juga bisa dilihat ya dari nilai titiknya. Nilai itu Y-nya berarti. Kalau akar 2 sama min akar 2 itu besar mana? Pasti besar yang akar 2 kan? Berarti dia jadi titik balik yang maksimum. Sedangkan yang kecil jadi titik balik minimum. Kalau saya ingin nilai berarti Y-nya. Dibandingkan aja. Maksimum yang lebih besar, minimum yang lebih kecil untuk Y-nya. Contoh, diberikan fungsi cos 2x. Tentukan interval naik dan turun untuk 0 kurang dari x kurang dari 60. Caranya sama ya, turunkan sama dengan 0. Turunannya cos 2x itu min 2 sin 2x. Cos keturunannya sin 2x. 2x diturunkan jadi 2. Oh ya, cosnya cos min sin ya. Kemudian dibagi min 2 semua, sin 2x sama dengan 0. Ini persamaan trigonometri yang kalian belajar di waktu kelas 11. Jadi kalau sin 2x itu bisa sin 0 atau sin 2x sama dengan sin 180 ya, kuadran 1 maupun di kuadran perbatasan kuadran 2 sama kuadran 3. Jadi yang pertama kalau yang 0, 2x sama dengan 0 derajat plus k kali 360 ya, persamaan. Dicari kalau k-nya 0 berarti x-nya 0, k-nya 1 berarti 160 derajat. Ya, jadi ada banyak x ya. Kemudian kalau yang kedua, yang kedua kalau 2x sama dengan 180 plus k kali 360, maka x-nya kalau k-nya 0 berarti x-nya 90 derajat, kalau k-nya 1 berarti x-nya 270 derajat. Dan 4-4-nya ini masuk, berarti 0, 180, 90, 270 masuk ke kriteria untuk sin 2x sama dengan 0. Nah, cek titik. Kalau x-nya 30, ya ini garis bilangannya ya. Garis bilangannya kalau x-nya 30, kan ada 1, 2, 3, 4 daerah. Daerah yang pertama kalau x30 masukin ke f aksen, ngeceknya sini f aksen. Jadi min 2 sin 2 kali 30. Min akar 2, negatif. Berarti sini negatif. Kalau yang 150 berarti yang daerah yang kedua ini 150 ya. Min 2 sin 300 berarti kalikan 2x, jadi akar 2 berarti ini positif.
Dan seterusnya dicek sendiri aja, ini berarti negatif, kemudian ini positif. Pilih aja titik di antaranya, masukin ke min 2 sin 2x di f aksennya. Negatif berarti turun, positif berarti naik, negatif berarti turun, positif naik. Berarti interval naiknya 90 sampai 180 atau 270 sampai 360. Interval turunnya 0 sampai 90 atau 180 sampai 270. Nah, ini contoh soal nomor 3. Jadi materi prasyaratnya jelas, kalian harus mengerti dulu bagaimana cara menurunkan trigonometri, bagaimana cara memfaktorkan, bagaimana cara menyelesaikan persamaan trigonometri untuk mencari nilai x-nya. Oke. Turunan kedua dan kecekungan kurva. Ya, kita masuk ke kecekungan kurva. Teoremanya gampang. Teorema kecekungan kurva fungsi f. Kalau f double aksen x atau turunan keduanya itu lebih dari 0, maka kurva cekung ke atas. Kalau f double aksen x kurang dari 0, maka kurva cekung ke bawah. Ya mungkin bertanya-tanya, maksud cekung ke atas sama cekung ke bawah bedanya kayak gimana? Kalau cekung ke atas seperti bentuk U, kayak gini, kayak mangkok, artinya cekung ke atas. Ya, intervalnya itu kalau f double aksen lebih dari 0. Kalau cekung ke bawah seperti ini, ya, mangkok yang terbalik ke bawah. Jika f double aksen kurang dari 0 intervalnya. Kalau yang bisa titik balik gimana Bu gitu ya. Naik, kemudian naik lagi. Yang pertama misalnya cekung ke bawah, yang berikutnya cekung ke atas. Titik, meskipun titik belok itu juga punya cekung atas sama cekung bawah. Oke, contoh nomor 4. Tentukan di mana kecekungan kurva fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4. Jawab, buat cari kecekungan fungsi pakai turunan kedua ya. Jadi pertama sebelum mencari turunan kedua, pasti cari turunan pertama dulu. Turunan pertamanya sepertiga x pangkat 3 jadi x kuadrat min 2x min 3 ya benar. Kemudian turunkan lagi fx double aksennya. X kuadrat jadi 2x min 2. Oke, buat tahu cekung ke atas, f double aksen x lebih dari 0 ya. Berarti ini lebih dari 0. 2x min 2 lebih dari 0. 2x lebih dari 2. X lebih dari 1. Kalau cekung ke bawah saat f double aksen x kurang dari 0, berarti 2x min 2 kurang dari 0. 2x kurang dari 2. X kurang dari 1. Pembuktiannya, ini saya sisipkan gambarnya. Saya gunakan pakai GeoGebra. Di sini x sama dengan kurang dari 1 itu cekung ke atas, kalau x kurang dari 1 cekung ke bawah. Berarti 1 di sini ya. Ya. Berarti 1 di sini. Ya. Berarti ini cekung ke bawah. Kalau ini cekung ke atas. Ya. Berarti kalau kurang dari 1 terbukti dia cekungnya ke bawah, kalau lebih dari 1 dia cekungnya ke atas. Ya. Kalau untuk kurva naiknya berarti ini naik, kemudian turun, kemudian naik. Kalau kalian mulai dari gambar, nanti bisa dicek sendiri kalau dihitung manakah stasionernya, dicari x kuadrat min 2x min 3 difaktorkan, nanti ketemunya x sama dengan berapa untuk jadi nilai maksimum sama nilai minimumnya. Ya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Untuk materi berikutnya akan ada penerapan masalah maksimum dan minimum. Ya, akan ada beberapa masalah, misalnya ada soal cerita diketahui kelilingnya, nyari luasnya, kemudian cari laba maksimum sama biaya minimum dan sebagainya untuk materi berikutnya.